Kita sama sekali sampai mana bahana kemarin kita penagihan pajaknya? Loh, wah putus lagi. Gimana nih? Adriel masih megang host tapi Drill ya? Masih, Pak? Oh enggak, ini bukan keputus teman-teman. Saya salah mencet X teman-teman. Yang saya X, yang saya pencet punyanya si Zoom. Aduh, terlalu banyak. Pengangsuran, kan cuma 8 slide nih. Jadi kemarin sampai mana? Belum sama Kemarin sekali? kemarin yang pengangsuran penundaan sama yang hak mendahului sebenarnya Bapak udah singgung, cuman kayak cepet-cepet gitu, Pak. Oke, karena saya ulang deh ya, saya ulang deh. Sebelumnya ngomongin apa? Oh, ini ilustrasi bunga penagihan ya. Oke. Oke, pengangsuran dan penundaan. Sedikit aja, cuma 2 slide aja, berarti sisanya mengenai penagihan. Ketika kita ngomongin pembayaran pajak, maka itu masih ada fasilitas, masih ada fitur buat wajib pajak untuk nyicil, ya, antara nyicil atau minta penundaan. Intinya sama, bahwa mereka tidak bisa membayar ketika jatuh tempo. Oke. Terus apa konsekuensi dari penundaan? Tentu saja nanti ada sanksi administratif. Ya. Dari mana? Dari sisanya. Oke, dari sisa. Intinya bahwa ketika wajib pajak melakukan penundaan pembayaran atau telat dari jatuh tempo, sebagaimana kalau kita ngomong mengenai surat tagihan pajak, bagaimana kalau kita ngomongin SPT harus disampaikan di bulan Maret atau April, atau setiap akhir bulan berikutnya, sebagaimana SPT masa PPN, maka ketika lewat dari jatuh tempo, itu akan dikenakan sanksi administratif. Dan yang dimaksud dengan pengangsuran dan penundaan pun sama aja. Ketika membayarnya lewat dari jatuh tempo, maka akan dikenai sanksi administratif. Oke? Oke, jelas mengenai ini mungkin saya tidak terlalu banyak kasih penekanan di sini. Berikutnya, slide terakhir mengenai penagihan pajak. Hak mendahului. Apa itu dimaksud dengan hak mendahului? Intinya, seperti ini saya ngomong bahwa kalau si wajib pajak, karena kita ngomongin penagihan ya, wajib pajak misalnya bangkrut, oke, perusahaannya bubar, oke. Ketika bangkrut dia punya utang pajak, dia punya utang banyak nih, ada utang pajak, ada utang ke bank, ada utang ke rentenir, ada utang pajak ke supplier, misal seperti itu. Oke. Ketika dia bangkrut, maka asetnya disita. Nah ini ketika sita lelang gitu ya, maka pihak seperti bank maupun negara itu juga punya sama-sama hak untuk menyita, hak untuk melelang, hak untuk menagih hutang pajak. Oke. Dalam hal ini perpajakan gitu ya, hutang pajak yang diampu oleh negara itu mereka punya namanya hak mendahului. Hak mendahului. Oke. Maksudnya apa? Sebelum hutang yang lain dilunasi, hutang pajaknya dulu diberesin. Pak, kalau totalnya semua hutang-hutangnya 5 miliar, hutang pajaknya 1 miliar, asetnya dijual cuma 900 juta, gimana? Ya udah, semua 900 jutanya dilarikan ke hutang pajak. Yang lain nggak dapat apapun. Iya, yang lain tidak dapat apa-apa. Oke, intinya ketika ada perusahaan yang memiliki hutang pajak dan mewajibkan dan mengharuskan asetnya disita, kemudian dilelang, maka yang pertama kali dilunasi adalah utang pajak. Oke, tidak ada. Semuanya pun sama. Bank juga punya gitu ngomong. Kami bank punya hak untuk hak preferensial, ya. Tapi ya apa yang diatur di undang-undang melebihi apa yang diatur di bank. Hak mendahulunya nomor 1 ada di pajak. Mungkin nanti yang bisa jadi perdebatan adalah kalau dia punya utang PPh sama punya utang PBBP2. Punya utang pajak pusat sama pajak daerah. Siapa tuh yang didahuluin? Nah, itu yang menurut saya
ini masih belum jelas. Oke teman-teman, kalau perusahaan nih, PBB nunggak, PPh nunggak. Oke. Terus pajak yang mana yang duluan dilunasi? Nah, ini nih yang nanti mungkin bisa jadi bukan rebutan ya, perlu karena nggak ada dasar hukumnya menurut saya. Setahu saya, yang ada hak mendahului adalah hutang pajak gitu ya. Pajak yang mana belum dijelaskan. Kayak nggak ada ketentuan tertulisnya. Oke, intinya itu mengenai hak mendahului. Tentu saja sebelum bayar utang-utangnya, biaya lelang, biaya sita, termasuk yang di sini nih, sorry, itu ya harus dibayar dulu, teman-teman. Oke, jadi ketika mau lelang kan perlu orang untuk menyita barangnya, perlu orang untuk perlu tempat untuk melakukan pelelangan. Nah, biaya lelang ya itu tidak termasuk hutang sebenarnya. Ya, makanya harus dilunasi dulu. Ini yang saya maksud dengan kecuali di sini. Tapi setelah semua biaya-biaya terkait proses lelang, sitanya selesai, baru dia buat bayar hutang. Nah, yang pertama dilunasi adalah utang pajak. Oke, dari bahasanya aja gampang. Hak mendahului, artinya mendahului membayarkan dibanding utang-utang selain pajak. Oke deh, penagihan beres. Ada yang mau dikonfirmasi teman-teman mengenai apa tadi? Pengangsuran, penundaan, atau penagihan yang lainnya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Yo. Untuk tadi yang pengangsuran dan penundaan itu sanksi administratifnya itu atas apanya, Pak? Misalkan kalau pengangsuran kan berarti ada dia cicilannya itu berarti sisa cicilannya itu dia kena sebagai nanti sanksinya atau gimana ya, Pak? 12 juta. Oke, kalau mau lebih detail, maksimal pengangsuran itu 12 bulan. Oke, boleh ngangsur tapi maksimal 12 bulan, ya. Misalnya hutang pajaknya 12 juta, dicicil sama rata selama 12 bulan. Juta, oke? Oke. Nah, terus sanksi administratif dihitung dari mana? Maka ketika bulan pertama, bulan 1 itu maka adalah sanksinya ini adalah sanksi bulan 1 berarti 12 juta dikali tarif KMK. Oke. Bulan kedua karena dia tinggal 11 juta maka 11 juta dikali tarif. Oke. Dan seterusnya dari sisanya. Oke, jadi bukan dari 12 juta terus tapi dari sisa. Tergantung bulannya sejak bulan kapan, bulan jatuh tempo. Tapi biasanya bulan jatuh tempo ini ya ketika jatuh tempo SKPKB misalnya terlambatnya per tanggal, sekarang tanggal berapa ya? 25 ya? 24, sorry. Maka sejak tanggal 24 yang jatuh tempo, maka tanggal tersebutlah mulai dihitung bulan pertama. Karena kalau penundaan dan pengangsuran, teman-teman, itu skemanya harus meminta ya, melalui permohonan. Oke, jadi sejatuh temponya nanti ini bulan April nih perusahaan. Perusahaan harus bayar SPT tahunan badan pada bulan April 2022 ini. Oke, sekarang kan udah tahun 2022 nih. Tahun pajak 2021, perusahaan akan lapor SPT tahunan di tahun 2022. Ternyata kurang bayarnya misalnya 100 juta. Wah, nggak ada uangnya. Oke, kalau nggak ada uangnya, maka wajib pajak. Prosedurnya gitu ya. Menulis permohonan ke DJP, ke KPP bilang bahwa saya tidak memiliki kemampuan membayar sejumlah kurang bayar SPT saya. Maka saya memohon pengangsuran pembayaran pajak. Oke, sejak kapan? Misalnya sejak langsung di bulan Mei-nya, bulan pertama, bayar tuh, nyicil. Oke, maka dihitung sejak bulan Mei tersebut, suruh bayar cicilannya, plus dikenakan sanksi keterlambatan pembayaran. Dari mana? Dari sisanya aja. Ya, jadi nggak sebanyak 12 jutanya, nggak fair dong. Dari besar sisa pembayaran. Boleh nggak kalau di tengah-tengah tiba-tiba mau dilunasi? Boleh. Oke. Sesuai dengan kayak kalau kita belajar akuntansi keuangan gitu ya. Ada kan tuh ya, pembayaran cicilan dibayar tengah-tengah boleh, tergantung ketika kalau di keuangan tuh ada denda penalti bayar di depan, kalau di pajak nggak ada. Oke, kalau udah dilunasi ya udah utang pajaknya habis. Oke. Oke.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip, aman. Yang lain? Oke, kalau nggak ada mengenai penagihan, maka saya pindah ke terakhir, yaitu mengenai sengketa. Mana upaya hukum dan sengketa. Oke. Beberapa mungkin sudah kita pernah obrolin ketika PBB ya, karena sama, PBB itu punya upaya hukum dan sengketa pajak. Sama aja. Nanti kita ulang sedikit mengenai beberapa hal. Yang pertama, ya, ada beberapa fitur yang akan kita fokuskan pada pembahasan di pertemuan ke-14 ini. Ya. Di blok yang pertama, saya bilang di grup yang pertama, itu ada permohonan pembetulan ketetapan atau keputusan, permohonan pengurangan sanksi, permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan. Oke, beda ya. Di sini ada pembetulan, di sini pembatalan. Oke, nanti bagaimana cara permohonannya nanti kelihatan di slide berikutnya. Oke. Yang berikut adalah keberatan. Oke. Kemudian di grup yang kedua, itu ada gugatan dan banding. Sedangkan di grup yang ketiga, ada pengajuan peninjauan kembali. Yang membedakan masing-masing antara grup 1, grup 2 adalah diajukan ke mana. Oke. Siapa pihak yang menjadi counter dari wajib pajak. Oke. Untuk grup pertama, itu dari pembetulan sampai keberatan, itu diajukannya ke Dirjen Pajak. Wah, aneh nih, gitu ya. Kita minta keberatan ke pihak yang memutuskan utang pajak, tetapi memang prosedur seperti itu. Oke, jadi untuk grup yang pertama ini, pembetulan, pengurangan, pembatalan, dan keberatan, itu diajukannya ke Direktur Jenderal Pajak, yang memutuskan juga Dirjen Pajak. Sedangkan gugatan dan banding, itu diajukannya, teman-teman, ke Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak ini masih di bawah Kementerian Keuangan. Oke, secara birokrasi, secara keuangan, secara organisasi di bawah Kementerian Keuangan, tapi teknisnya itu diatur atau dibina oleh Mahkamah Agung. Oke. Meskipun dia masih di Kementerian Keuangan. Oke, ini masih Kementerian Keuangan, tapi terpisah dari Direktorat Jenderal Pajak. Oke, jadi ini keluarlah dari DJP, mengajukan ke pihak independen yang lain. Nanti banding ini diajukan atas keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Oke. Jadi banding itu pasti upaya lanjutan kalau dia masih tidak puas dengan keberatan. Kalau gugatan berdiri sendiri. Oke, hanya banding aja. Yang ketiga, itu kita sebut dengan upaya hukum luar biasa, yaitu adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sama. Peninjauan kembali itu juga merupakan upaya hukum lanjutan dari banding. Jadi kalau ada wajib pajak nggak puas dengan keberatan, bisa mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Kalau masih nggak puas juga bisa mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Oke? Oke. Sekilas yang mau kita obrolin di pertemuan ke-14 ini ya itu doang. Pertama, kemudian saya. Pertama kita ngomongin mengenai pembetulan ketetapan. Oke, bahasanya adalah pembetulan. Pembetulan ketetapan. Apa yang dibetulin? Yang dibetulin itu bisa SKP, bisa SKPKB, bisa SKPLB, bisa SKPN, dan seterusnya. Bisa STP. Bisa jadi ada pembetulan yang minta dibetulin lagi. Ini sebenarnya output dari permohonan ini. Tapi outputnya pun bisa diajukan permohonan lagi. Termasuk yang akan kita bahas nanti belakangan ada SK keberatan. Ini adalah surat keputusan keberatan, bukan surat ketetapan, gitu ya. Ada surat keputusan pengurangan sanksi, surat keputusan, dan seterusnya. Ya. Kapan dimohon pembetulan? Yang pertama adalah ketika ada kesalahan tulis. Salah tulis ngapain? Ternyata yang ditulis adalah wajib pajak yang lain. Oke, di ketetapannya yang diperiksa WPAD, oke,
Yang keluar di SKP ada namanya WP Pradana dengan NPWP yang aneh-aneh. Oke. Yang diperiksa masa Desember, oke, kemudian di SKP tertulis SKP-nya adalah untuk masa November, sehingga dendanya tambah banyak sedikit. Salah ngitung, berarti mungkin nggak, sudah mungkin tidak terjadi lagi ya, karena semua serba sistem. Gitu ya. Tapi masih tertulis di undang-undang. Bisa aja siapa tahu pas bikin programming gitu ya, salah gitu ya, juga bisa dibetulin. Yang terakhir adalah kalau salah ngasih tarif. Nah, tarif gimana nih? Oh, ini ada bunga atas pemeriksaan, dikasihnya pasal 13 ayat 3. Oke, misalnya seperti itu. Ada keterlambatan, kasih denda bunga penagihan. Hal-hal seperti itu. Meskipun di kantor DJP ketika mengeluarkan SKP itu semua all system, ya. Ketika sudah diinput hasil pemeriksaan, maka ya mungkin salah ngeklik kali ya. Harus sudah kelihatan tuh pasal 13 ayat 2, pasal 13 ayat 3. Oke, itu sudah biasa ya, rutinitas sehari-hari. Makanya saya ajak teman-teman untuk terbiasa ngomong 14 pasal berapa, pasal berapa, pasal berapa. Nanti ketika sudah masuk ke dunia kerja ya bahasanya seperti itu. Ya. Salah dalam penerapan tarif, salah ngasih norma, dan seterusnya. Oke. Kalau ada kesalahan kayak gini, itu namanya permohonan pembetulan. Selain permohonan, itu juga bisa karena jabatan. Apa teman-teman secara jabatan? Ya, intinya tanpa permohonan, Pak. Ya itu udah benar. Ya, kalau permohonan itu dari wajib pajak, kalau jabatan itu DJP yang lihat, wah, salah nih kita nerbitin SKP. Betulin. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tanpa melalui permohonan, DJP bisa juga merevisi ketetapannya sendiri atau keputusannya sendiri. Oke. Berikutnya, prosedurnya gimana? Prosedurnya adalah wajib pajak harus mengajukan permohonan pembetulan itu 6 bulan sejak permohonan, DJP harus ngasih keputusan sejak permohonan pembetulan diterima. Oke. Dan ini prosedurnya sama nih di semua, baik pembetulan, pengurangan, maupun pembatalan. Dikasih waktu cuma 6 bulan DJP. Ya. Sejak diterima. Nah, diterima ini bisa kalau diterima secara langsung, oke, kalau mau kita ngomong detail, bisa juga kalau dikirim tanggal capos. Sama ya, kayak kita kemarin ngomongin SPPT PBB. Jadi tanggal diterima itu kapan? Kalau disampaikan secara langsung gitu ya, melalui TPT, melalui TPT itu apa ya, tempat dia front office DJP, saya lupa singkatan TPT itu artinya apa ya, panjangannya. TPT di KPP gitu ya, atau melalui surat. Kalau surat ya tanggal caposnya tanggal berapa. Oke, sama persis perlakuannya seperti bagaimana kalau KPP yang mengirimkan surat. Oke. Kalau udah lewat dari itu, dianggap diterima. Baik pembetulan, pengurangan, maupun pembatalan. Kayaknya untuk slide ini cuma saya tampilkan di sini aja. Untuk 3 hal yang lain nanti sama. Ya, pembetulan, pengurangan, maupun pembatalan. Oke, lanjut. Itu mengenai pembetulan. Berikutnya, dari judulnya, pembetulan ketetapan. Oke. Berikutnya adalah pengurangan atau penghapusan sanksi. Dalam hal ini, yang dikurangkan atau yang dihapus itu hanya sanksinya aja. Ya kemarin tuh teman-teman, berapa persen, kali berapa bulan, kali berapa yang dijadikan dasar pengenaan sanksi. Jadi yang minta dikurangin sanksinya aja. Jadi si wajib pajak merasa, oke, nggak masalah dengan ketetapannya, tapi sanksi kurangin dong. Oke. Oke. Kenapa bisa minta permohonan pengurangan sanksi? Itu kalau wajib pajak bisa kita bilang tidak sengaja atau ketidaktahuan. Itu kadang-kadang kita ngomong seperti itu di kantor. Ya. Gimana cara kita menyimpulkan ketidaktahuan atau ketidaksengajaan? Well, ini subjektif nih, teman-teman. Ya. Cara gampangnya adalah ini adalah kesalahan yang pertama kali, katakanlah seperti itu. Kita simpulkan. Kalau baru pertama kali salah, itu namanya khilaf. Ya, tapi kalau udah sekali, 2 kali, 3 kali, nah itu bukan khilaf lagi namanya. Sengaja, itu on purpose. Oke. Kelihatannya perbedaannya ya, tadi yang dibatalkan adalah ketetapannya. Oke, kalau ini, tadi yang dibetulkan adalah ketetapannya, ini dia melakukan permohonan pengurangan sanksi. Yang minta dikurangin sanksinya aja.
Oke. Sanksinya berupa apa, teman-teman? Bisa berupa bunga, bisa berupa denda atau kenaikan, dan seterusnya. Yang ada di STP, surat tagihan pajak yang kemarin, ya, pertemuan ke berapa nih? 12 berarti. Bisa di SKP atau SKP KBT sebagai produk dari pemeriksaan. Kalau kemarin budget sanksi ya? Enggak. SKP KB gini, gimana cara ngitung sanksinya? Tarif KMK dikali tarif KMK pasal berapa di bulan apa? Kita udah coba hitung-hitungan kemarin. Terus dikali berapa bulan, dikali berapa dasar pengenaan sanksi. Oke, sip. Karena yang dikurangkan hanya sanksi aja, teman-teman. Gimana saya tulisnya? Nah, karena yang dikurangkan hanya sanksi, secara implisit, maka kita bisa lihat bahwa, oh, wajib pajak sebenarnya setuju nih sama isi dari pokoknya. Oke, kalau kita ngomongin STP, itu bisa atas pokok plus sanksi. Sebagaimana SKPKB itu juga bisa pokok plus sanksi. Kalau wajib pajak hanya ingin memohon pengurangan sanksi atau penghapusan sanksi, ya, maka kita secara implisit kita bisa lihat bahwa, oh, ternyata wajib pajak sebenarnya nggak protes nih sama apa yang ada di pokok pajaknya. Sehingga kalau mau mengajukan permohonan pengurangan sanksi, maka wajib pajak tidak boleh mengajukan keberatan atas pokok pajaknya. Oke. Atau boleh ngajuin keberatan setelah dicabut, oke. Atau keberatan tidak dipertimbangkan. Ini misalnya keberatan itu nanti kita lihat adalah lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan. Oke. Jadi karena ini hanya dimohon hanya pengurangan atau penghapusan sanksi, maka seakan-akan kita bilang bahwa si wajib pajak setuju nih sama pokoknya. Oke, jadi kita bisa mempertimbangkan kalau saya ngomong dari sisi DJP ini ya, ketika ada yang memohon pengurangan atau penghapusan sanksi, maka oh berarti dia sudah setuju sama pokoknya, dia hanya mengurangkan sanksinya. Kesempatan dikabulkannya lebih besar. Oke. Oke. Apa aja persyaratannya? Oke, sampai habis. Nah, sanksi itu hanya diajukan untuk suatu ketetapan. Apa artinya suatu? Satu permohonan untuk satu STP. Jadi nggak bisa permohonannya rekapan, rapelan maksud saya. Ya. Saya mau mengajukan permohonan pengurangan untuk STP di bulan masa pajak Januari, Februari, Maret, April. Tidak boleh seperti itu. Diajukan satu permohonan untuk satu ketetapan yang diminta pengurangan sanksi. Dan seterusnya, prosedural yang saya tekankan adalah wajib pajak telah melunasi pajak yang terutang. Oke, udah bayar. Oke, wajib pajak bilang, ini kan saya buat salah yang pertama kali. Oke, tolong dihapusin, terus dibalikin uang saya. Ini lebih lunak lah. Ya. Ini seakan-akan namanya benar-benar permohonan. Ya. Berbeda dengan nanti keberatan, banding, atau peninjauan kembali yang memang sifatnya apa? Konfrontasi gitu seakan-akan. Oke? Dan kayaknya ini banget Pak, lemah banget wajib pajak, tapi banyak Pak yang mengajukan. Oke? Wajib pajak yang memang biasanya nih ya, kalau pengalaman saya, karena ketidaktahuan mereka. Oke? Benar-benar cuman dia pengen patuh gitu ya, tapi salah. Oke? Salah. Memungkinkan untuk diberikan fasilitas ini. Ada nggak yang dikasih Pak? Ya ada aja kok. Ya, tidak semuanya gitu ya. Tapi ada beberapa yang masuk akal menurut pertimbangan para pegawai diberikan penghapusan. Oke, biasanya nih banyak nih misalnya wajib pajak orang pribadi nih. Ya kan SPT-nya harus disampaikan tanggal 31 Maret. Ya kan? Ternyata lewat. Dikirimin atau tagihan STP, ya kan? Kirimin tagihan banyak. Minta permohonan pengurangan sanksi. Oke, baru pertama kali nih, 5 tahun kemarin sih dia tepat waktu. Ya. Hapuskan. Oke, oke, kira-kira seperti itu. Permohonan yang ketiga, sebelum kita masuk keberatan banding dan seterusnya, itu adalah pembatalan. Tadi pembetulan, pengurangan, kalau ini karena ada prosedur yang luput dari prosedur yang luput yang dikerjakan oleh Fiskus. Namanya adalah pembatalan. Oke. Pembatalan atas apa? Kalau bahasa panjang adalah
pembatalan ketetapan yang tidak benar. Yang tidak benar itu kenapa? Kalau ada prosedur yang lewat, teman-teman, padahal itu diwajibkan oleh undang-undang atau ketentuan. Yang sudah kita lihat kemarin adalah kalau pemeriksaan itu tidak melalui prosedur SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau pemeriksaan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kalau di slide pemeriksaan itu kemarin saya kasih tanda bintang itu, SPHP sama PAHP-nya. Ya, buat apa? Untuk menekankan ke teman-teman bahwa prosedur SPHP dan PAHP ini harus dilakukan. Oke. Kalau tidak dilakukan, SPHP itu kalau sebelum kemarin itu wajib pajak dikasih tahu. Ini loh hasil pemeriksaan saya, dikirimkan SPHP-nya. Oke. Kemudian setelah dikirimkan, diundang wajib pajak ke kantor. Yuk kita obrolin. Kamu setuju berapa banyak? Kira-kira seperti itu. Oke. Oke. Kalau SPHP sama PAHP-nya tidak dilakukan, itu bahasa adalah batal demi hukum. Jadi wajib pajak tanpa melalui permohonan pun bisa. Wah, ini salah nih pemeriksa kita nih. Oke. Dia nggak undang wajib pajak buat PAHP. Kalau nggak datang tuh nggak masalah, teman-teman. Diundang, nggak datang, nggak masalah. Tapi kalau nggak diundang, gitu ya, itu udah salah. Maka itu batal demi hukum. Oke? Jadi ada pembetulan, ada pengurangan sanksi, dan ada pembatalan. Oke? Sip. Di 3 poin ini ada yang mau dikonfirmasi dulu? Oke, lanjut. Udah kepenuhan nih, Pak. Udah kepikiran UAS. Oke, kita lanjut. Kalau bisa lebih cepat, Pak. Oke, siap. Ya. Keberatan. Nah, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung ya dengan judulnya ya, keberatan. Oke. Apa nih maksud keberatan? Wajib pajak boleh mengajukan keberatan, gitu ya, hanya kepada Dirjen Pajak. Oke. Oke. Jadi keberatan itu bukan ke Bu Menteri, bukan ke Pak Presiden, tapi ngajuin keberatannya ke Dirjen Pajak, teman-teman. Pakai format tertentu. Ya, ada formatnya. Permohonan keberatan. Apa yang diajukan keberatan itu adalah atas ketetapan, bisa SKPKB, SKPKBT, SKP lebih bayar, SKP nihil, termasuk kalau ada pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang menurut dia tidak pas. Ya, SKPKB contohnya apa? Ya pemeriksaan. Contohnya nih yang 4 ini. Ya, wajib pajak diperiksa. Oke. Diperiksa, kemudian dikasih tahu kurang bayarnya adalah 1 miliar. Oke, wajib. Terus dikirimkan SPHP. Ditulis, saya nggak setuju, saya cuma mengakui bahwa seharusnya utang saya 500 juta. Nih. Oke. Diundang PAHP. Ya, diundang. Ini saya punya 1 miliar. Wah, enggak, saya pokoknya hanya mengakui bahwa saya hanya mau, bahwa saya, menurut saya, dari hitung-hitungan saya hanya kurang bayarnya adalah 500 juta. Kira-kira seperti itu. Maka, yang sisa 500 jutanya, ini kan berarti kan wajib pajak setuju ini. Yang sisanya 500 juta itu bisa diajukan keberatan. Kira-kira seperti itu, salah satu ilustrasinya. Ya, kenapa diajukan keberatan? Artinya apa? Dia nggak pas nih sama apa yang sudah dihasilkan oleh pemeriksaan dan dituangkan dalam SKP. Kok bisa Pak ada SKP LB terus dia keberatan? Ya bisa aja. Mengajukan LB-nya misalnya LB-nya 2 miliar, hasil SKP LB-nya cuman 1 miliar. Ya keberatan aja. Oke? Bisa aja SKP LB diajukan keberatan. Orang dia minta restitusi 2 miliar, mau dikabulkan cuma 1 miliar, keberatan. Boleh. Nggak masalah. Oke, kalau yang E contohnya gimana? Kalau yang pemotongan pihak ketiga contohnya gini, yang gampang adalah PT Adi jual rumah ke PT Pradana. Oke. Harusnya gitu ya, ketika ada penjualan, ada pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, tarifnya 2,5%. Oke. Nah, iyalah, terus saya ulang nih. Kan contoh yang sering saya ulang di D3 penilai. Oke. Ternyata ini potong bukan 2,5%. Oke. Belum update si perusahaan pembelinya, dipotongnya 5%, sebagaimana undang-undang yang berlaku sebelum PP 34 tahun 2016. Nggak update nih wajib pajak. Dipotongnya 5%. Protes dia. Ya, wajib pajak protes, tidak diindahkan sama
si wajib pajak partnernya tetap dilaporin apa adanya, maka ajukan keberatan ke DJP. Bilang nih orang ini salah motong saya, tolong dibalikin uang. Nyambung nggak sih teman-teman? Nyambung lah ya. Ini A, ini B. A jual, B beli. Yang bayar PPh siapa? A apa B teman-teman? Salah ya. Ini yang jual. Oke. Ketika si B mau bayar nih, maka dia harus melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Kan gitu ya? Ketika si B mau bayar, ya, tunggu dulu gitu ya. Penghasilan kamu harus saya potong dulu nih PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh. Harganya 1 miliar, harusnya dipotongnya 2,5%. 25 juta. Oke. Tapi dia salah pakai tarifnya 5%, dipotongnya lebih besar. Uangnya langsung disetor ke kas negara. Oke. Si A bingung loh, bukannya ketentuannya cuma 2,5%. Kenapa langsung disetor 5 juta? Salah nih. Si B kekeh, ya. Oke, keras kepala dia misalnya gitu ya. Maka si A bisa mengajukan permohonan keberatannya ke DJP. Tolong dong balikin uang saya salah nih si B ini salah potong nih. Harusnya cuma 25 juta, tapi dia potong 50 juta. Kira-kira seperti itu contoh. Ya. Ya, betul loh. Udah tahu kita, Pak. Iya. Baik, Bapak nih. Oke. Oke. Lanjut. Nah, definisi atas suatu ini, kemudian tadi mungkin sudah saya ulang juga di slide sebelumnya, suatu gitu ya. Itu maksudnya adalah bahwa satu keberatan itu atas satu ketetapan. Oke. Keberatan diajukan dalam hal kalau wajib pajak berpendapat bahwa apa yang sudah disampaikan ya itu nggak sesuai dengan ketetapan atau tidak sesuai dengan pemotongan atau penetapan. Nah, berbeda dengan nanti gugatan, teman-teman. Kalau gugatan itu adalah protes atas ketentuan formal, slide berikutnya. Kalau keberatan ini diajukan atas materinya atau isi dari ketetapan. Berarti jumlah hasil hitung-hitungan pemeriksaan. Bukan karena, wah pemeriksaannya tidak melalui SPHP nih. Itu bukan melalui keberatan, teman-teman. Oke. Nanti itu bisa melalui pembatalan, kalau nggak pakai SPHP, atau bisa melalui gugatan. Oke. Tapi kalau nggak sesuai sama angkanya, berapa jumlah pajaknya, itu jalurnya jalur keberatan. Oke, bisa dibedain ya? Kelihatan ya sekarang perbedaannya ya. Oke. Sip. Untuk keberatan kira-kira seperti itu. Berikutnya, nanti mungkin bisa saya sampaikan infografisnya di akhir, tapi tulisannya ketentuannya, karena kan nanti kan bisa buat open book ya. Jadi harus saya tulis banyak nih teman-teman ketentuan mengenai keberatan, ya biar ada bacaan lah. Kalau cuma gambar doang terbingung lagi. Ya. Keberatan harus diajukan secara tertulis, ya dengan format tertentu, plus alasan. Artinya apa? Ketika keberatan, si wajib pajak menyampaikan hitung-hitungan versi wajib pajak. Oke? Menyampaikan keberatan versi wajib pajak. Disampaikan, penting, dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak atau pemotongannya dilakukan. Oke, jadi kalau kita ngomong atas SKP atau STP, atas SKP gitu ya misalnya, itu sejak SKP-nya dikirim dari kantor. Oke. Tadi ketika kita ngomong ini, ketika wajib pajak mengajukan keberatan, teman-teman, jumlah yang diakui dalam PAHP itu harus sudah dibayar dulu sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau ada wajib pajak yang melakukan keberatan, itu tidak menunda pembayaran hutang pajak. Oke. Tapi berapa yang harus dibayar? Yang harus dibayar hanya sesuai dengan yang dia setujui saja. Nih di poin ini. Sejumlah yang telah disetujui dalam PAHP. Contohnya tadi, di SKP KB, hutang pajaknya 1 miliar. Ya.
Wajib pajak nggak setuju, bilang bahwa seharusnya, supaya gampang ya saya bedain angkanya, di PAHP dia bilang, di hitung-hitungan saya cuma 300 juta kok kurang bayarnya. Oke. Yang 700 juta saya nggak mau bayar sekarang, nanti saya ajukan keberatan. Oke. Ketika wajib pajak mengajukan keberatan, maka setidaknya yang 300 juta sudah dibayar dulu. Oke. Yang 700 juta masih belum harus dibayar. Nanti nunggu keberatannya selesai diproses. Oke. Kalau ada yang tidak dipenuhi, tidak menggunakan alasan, tidak mengikuti jangka waktu, tidak melunasi PHP, maka proses keberatannya tidak diproses. Oke, dianggap nggak ada keberatan. Bahasanya adalah tidak dipertimbangkan. Oke, saya lupa, kayaknya kenapa di sini nggak ada ya. Oke. Ah iya nih dia, tidak dipertimbangkan. Oh, tadi paling bawah ada lagi. Oke, tidak dipertimbangkan. Kenapa? Karena dianggap tidak memenuhi ketentuan formal. Peraturan berikutnya, ya sebelum grafis. Kalau tadi nih, kan wajib pajak hanya membayar sesuai dengan yang diakui dalam PAHP. Oke. Maka sisanya itu tidak harus dibayar. Kapan? Sampai keputusan keberatannya keluar. Enak ya? Jadi kalau ada nggak punya duit nih, ajukin keberatannya deh. Kita tuh udah bayarnya sampai nanti. Tapi kena denda tuh nanti tuh. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Tapi kalau keberatannya ditolak, ya, denda kenaikan atas keberatan itu adalah 30% ya, dari hasil keberatan dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. Gimana tuh ilustrasinya? Misal tadi, hasil pemeriksaan SKP itu 1 miliar. Oke, teman-teman? Oke. Di PAHP, di pemberitahuan akhir di pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dia hanya mengakui utang dia saya hanya 700 juta. Sorry, hanya 300 juta. Yang 700 diajukan keberatan. Oke, sesuai dengan prosedur, maka ketika wajib pajak mengajukan keberatan, bayar dulu 300 juta. Oke. Yang 700 juta ajukan keberatan. Misalnya, keberatannya keluar, diakui, oke deh, hutang kamu gitu ya, bukan 1 miliar, tapi hutang kamu hanya 800 juta. Oke. Maka berapa dendanya? Karena ketetapannya sekarang 800 juta, dikurangi yang sudah dibayar 300 juta, maka harus melunasi sisanya 500 juta plus denda. Dendanya berapa kalau keberatan? 30%. Oke, sampai sini? Ada yang perlu diulang, teman-teman? Hitung-hitungan cuma satu. Kalau teman-teman lihat buku atau mungkin rangkuman kalian apa namanya? Apa teman-teman? Rangkuman yang teman-teman punya dari kakak kelas apa namanya? Profiling apa namanya? Simultext, Pak. Iya, simultext. Oke, sorry. Kalau kata simultext mungkin dendanya masih 50% harus keberatan. Oke. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, itu denda atas keberatan adalah 50%. Oke. Sekarang diturunin denda atas keberatan jadi 30%. Oke, dicatat tuh di simultext-nya tuh, jangan sampai salah nanti penerapannya. Baik di dunia kerja atau mungkin dikeluarkan di ujian. Oke? Sip. Sampai sini, sampai hitung-hitungan, ada yang perlu diulang, teman-teman? Pak, boleh diulang untuk hitung-hitungannya ini, Pak? Masih kelewat tadi, Pak. Oke. Bisa kertas kosong ya. Pertama, wajib pajak diperiksa. Oke, sebentar. Batuk dulu. Oke. Adit yang nentuin deh. Hasil SKPKB-nya berapa, Dit? Kira-kira, Dit? Berapa kurang bayarnya, misalnya? 2 miliar mungkin, Pak. Oke, 2 miliar. Oke.
Sesuai dengan prosedur, maka ketika menentukan berapa besar 2 miliar ini, di tengah-tengahnya ada proses penyampaian SPHP, kan gitu ya. Habis SPHP diundang ke pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke ya, sampai sini oke ya. Ketika proses PAHP, oke, ini wajib pajak menyampaikan, saya setuju dengan utang saya 2 miliar, akan segera saya bayar. Oke. Bisa juga ngomong, saya nggak setuju nih sama 2 miliar ini. Oke. Misalnya berapa, Dit? Wajib pajak cuma ngakuin berapa, Dit? Misalnya. 1 miliar mungkin, Pak. Ya, 1 miliar, biar bisa dibedain, sorry, antara yang diakui, kalau 1 miliar kan antara Oh. PAHP sama sisanya sama-sama 1 miliar. Coba cari angka yang nggak di tengah-tengah. 500 lah, Pak. Misalnya dia cuma bilang, salah nih hitung-hitungan 2 miliar ini. Oke. Saya, wajib pajak ngomong gitu. Wajib pajak ngomong bahwa, wajib pajak saya hanya mengakui bahwa hutang pajak saya tambahannya itu hanya 500 juta aja. Ini hitung-hitungan saya. Salah nih yang 2 miliar. Yang 1,5 miliar saya nggak mau bayar, akan saya ajukan keberatan. Berarti diajukan keberatan ke Dirjen Pajak sebesar 1,5 miliar. Oke? Oke. Setelah diajukan keberatan, DJP akan memutuskan. DJP memutuskan apakah keberatannya diterima atau ditolak atau diterima sebagian. Kalau ditolak, artinya apa? Oke, wajib pajak itu benar-benar utangnya 2 miliar. Itu kalau ditolak. Kalau diterima, dia bilang bahwa DJP, oke, ternyata utang pajaknya hanya 500 juta. Atau hanya diterima sebagian. Artinya, keberatannya diterima, tapi tidak sebesar semuanya ini dikabulkan. Misalnya, setelah DJP melakukan penelaah keberatan, penelaahan atau penelitian atas keberatan, DJP menyimpulkan bahwa oke, utang di SKPKB ini terlalu besar. Oke. Sesuai dengan hitung-hitungan yang baru, dengan mempertimbangkan alasan dari wajib pajak, kami menetapkan dia bikin namanya SK keberatan. Oke. Bahwa utang wajib pajak sekarang bukan 2 miliar, tapi berapa, Dit? Misalnya, Dit? Misalnya berapa? Lebih kecil dari 2 miliar. 1,5 mungkin. 1,5 miliar misalnya. Oke. Karena keberatan itu bisa jadi menetapkan utang pajaknya tetap 2 miliar, bisa jadi menetapkan utang pajaknya lebih dari 2 miliar, bisa jadi menetapkan utang pajaknya lebih kecil dari 2 miliar. Oke, karena ketika ada keberatan, kan dilakukan pemeriksaan lagi. Oke, termasuk pemeriksaan atau penelitian keberatan. Oke. Sekarang DJP, sesuai dengan contoh kita pada kali ini, kita bilang bahwa DJP itu menetapkan bahwa keberatannya setelah keberatan memutuskan bahwa utang pajaknya tinggal 1,5 miliar. Oke. Berarti sisa utang pajaknya yang harus dilunasi adalah 1,5 M dikurang berapa? Yang sudah dibayar. Karena ini harus dibayar. Kurangi 500 juta. Maka sisa utang pajaknya tinggal 1 miliar. Ditambah denda. Dendanya adalah 30%. Dari mana? Dari kekurangan. Berarti dendanya adalah 300 juta. Oke? Sampai sini aman? Gimana, Dit? Berarti nanti yang dibayar 1 miliar plus dendanya 300 juta itu, Pak, ya? Ya. Ya lumayan lah, ya. Lebih kecil daripada 2 miliar, ya enggak? Itu kalau keberatannya diterima. Oke, ini kasus ini kita bilang ini adalah diterima sebagian. Oke? Oke. Yang lain, teman-teman? Ada yang perlu saya ulang? Pak, itu yang misalkan tadi 1,3 yang belum dibayar, yang harus dibayar lagi tuh boleh nggak Pak dicicil? Boleh, boleh, boleh. Nanti kena bunga lagi juga ya Pak? Iya. Boleh apa nggak dicicil itu melakukan permohonan ya. Saya nggak bisa bilang bahwa apakah boleh dicicil, boleh diajukan permohonan pengangsuran. Oke. Jadi kalau mau mengangsur itu harus mengajukan permohonan dulu. Nggak bisa langsung, oke saya bayar cicil. Oke, itu permohonan. Melakukan melalui permohonan.
Nanti dari hasil permohonan dikeluarin tuh, oke kamu boleh nyicil selama 12 bulan, ini rincian hitungannya dibayar setiap tanggal berapa. Nanti seperti itu. Oke. Tidak bisa serta-merta tahu saya mau bayar dicicil. Gitu ya? Namanya Oke, Pak. permohonan. Oke. Sip. Oke? Bisa saya hapus ya berarti layar ini ya. Sorry. Oke, kalau cukup yang ini saya hapus. Ya. Kemudian, setelah wajib pajak mengajukan keberatan. Oh iya, tadi baru sampai poin sebelah sini. Poin berikutnya. Kalau wajib pajak tadi setelah keluar SK keberatan, surat keputusan keberatan, wajib pajaknya masih nggak setuju juga, wajib pajak masih boleh mengajukan namanya banding ke pengadilan pajak. Nah, kalau wajib pajak mengajukan banding, ya, yang 1,3 M yang tadi itu nggak harus segera dibayar. Oke. Nanti nunggu hasil bandingnya selesai dulu. Intinya seperti itu. Jadi memperpanjang dia, perpanjang napas. Wah, nggak punya uang sekarang nih. Kita banding aja dulu. Oke, nanti ditunda lagi. Emang berapa lama sih proses keberatan itu? Keberatan itu diproses paling lama 12 bulan. Oke. Seperti biasa, kalau 12 bulan terlewati, dianggap diterima. Oke, maka DJP ini punya banyak timeline dia. Kalau ada wajib-wajib mengajukan permohonan pengurangan saksi, wah 6 bulan harus kasih keputusan. Keberatan, maka 12 bulan harus kasih keputusan. Harus diperiksa dulu, ditelah dulu keberatannya, dan macam-macam. Oke. Ketika menyampaikan SK keberatan, ada istilah namanya nih, SPUH. Oke. Mungkin nggak terlalu detail sih ya. Bahwa wajib pajak nanti dipanggil dulu teman-teman. Nih hasil keberatannya sama kayak model SPHP, gitu ya. Dikasih tahu ini hasil penelahan keberatan kami. Keberatan Anda dikabulkan sebanyak 80%-nya. Misal seperti itu. Oke. Keputusan DJP dapat berupa mengabulkan seluruhnya, bisa menolak, bahkan bisa menambah besar jumlah pajak terutang. Oke, jadi deg-degan juga sebenarnya ketika keberatan itu. Ya. Bisa jadi keberatan diterima, bisa jadi ditolak, bisa malah nambah parah. Oke, misalnya mahasiswa saya, Pak, saya protes sama hasil koreksi ujian saya. Oke, saya bilang bahwa keberatannya saya proses, nanti bisa mengabulkan sebagian, ya. Bisa saya tolak, atau mungkin bisa saya tambah kecilin nilainya. Nah, kira-kira seperti itu, oke? Analoginya. Jadi si DJP bisa punya opsi lah. Oke, berikutnya apa nih? Nah, kalau 12 bulannya udah lewat, maka dianggap diterima. Ya, jadi agak banyak nih poin-poinnya. Saya harap memuaskan teman-teman yang senang dengan PowerPoint yang banyak. Gitu ya. Pak, Contoh, yep, silakan. kalau misalkan tadi keberatannya menghasilkan yang menambah besarnya jumlah itu kena denda Nah, lagi nggak, Bu? Kena denda juga dendanya nggak? dendanya dari selisihnya aja. Dari selisih SK keberatan, berapa SK keberatan, dikurangi yang sudah dibayar, sisanya dikenain denda. Jadi bukan denda tambahan lagi, bukan. Masih 30%. Jadi 30% itu dihitung dari berapa jumlah dalam SK keberatan, ya, dikurangi yang sudah dibayar. Oke, sama aja. Berapa keberatannya? Apakah dia menambah, dia mengurangi, atau berapa? Kalau misalnya ternyata tadi yang sudah dibayar 500 juta, hasil SK keberatannya 500 juta juga, ya artinya nggak ada dendanya. Oke, ini ada ilustrasi nih. Kita lihat ilustrasinya, nanti bisa kita kembangkan. Ada pemeriksaan atas CPH Badan tahun 2020. Ya, terbit SKPKB tanggal 10 Oktober 2021. Wah, cepat pemeriksaan. Ya, SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020, SKPKB terbit tanggal 10 Oktober 2021. Jumlah pokok pajaknya dari 120 juta, yang sudah dibayar 100 juta.
Ini hasil pemeriksaannya. Terus katanya kurang bayar 20 juta. Oke, teman-teman. Kalau saya minta teman-teman, jadi berapa nih sanksi administrasi yang harus dibayar oleh atau yang ada di SKPKB? Gimana teman-teman? Cara ngitungnya. Udah masih ingat? Ini pakai pasal berapa? Pemeriksaan. 19 ayat 1, Pak. Pemeriksaan. Ulang. 19 itu penagihan. Sebelumnya. Kalau pemeriksaan yang di pertemuan 11, Pasal 13, Pak. 13 ayat berapa? Ayat 2. Oke. Berarti kita akan pakai tarif pasal 13 ayat 2. Mulai bulan apa? Nah, ini contohnya sama kok sama yang ada di slide itu. Karena adalah pemeriksaan atas SPT PPh Badan. Berarti dikali dari bulan apa? Atau mungkin jawabannya adalah nanti berapa bulan dikali. Kita mau ngeliat tarif bulan apa, dikali berapa bulan, nanti dikali 20 juta. Ya kan? Oke. Jam berapa sekarang sih? 12. Bisa ngitung? Bisa nih, cepet nih. Tinggal buka SK-nya aja. Tinggal buka CAP di BKF atau di googling juga ada. Oke. Coba cari ya. Oke. Misalnya, dalam PAHP, si wajib pajak cuman gitu ya, menyetujui keberatannya sebesar 5 juta aja. Oke. Terus dalam keberatan, oke, pertama misalnya saya bilang, keberatan ditolak. Artinya apa? Hutang pajaknya tetap 20 juta. Berapa denda yang harus dibayar? Nah, gimana teman-teman? Oke, pertama cari dulu nih. Ini di sini berapa nih dendanya? PR ya, PR ya. PR tapi nggak harus dikumpulin. Oke, caranya nih ya, caranya. Pertama, cari tarif denda pasal 13 ayat 2 di bulan Januari 2021. Oke? Oke. Kenapa dari Januari 2021, Pak? Karena kalau pemeriksaan atas SPT PPh Badan itu sejak berakhirnya tahun pajak 2020. Which is sejak 1 Januari 2021. Cari tarif pasal 13 ayat 2-nya. Dikali berapa bulan berarti? Dikali sejak berakhirnya tahun pajak 2020, berarti sejak 1 Januari, sampai dengan terbitnya SKPKB. Soalnya masih sama nih, di pertemuan 11, pertemuan keberapa juga kayaknya soalnya ini doang. Oke, berapa bulan tuh? Januari sampai 10 Oktober itu artinya ada 10 bulan. Ya enggak? Karena bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Dikali 10 bulan, dikali 20 juta. Dapat jawabannya, teman-teman. Oke? Oke. Kemudian, kalau ditanya, keberatan ditolak. Ya, artinya keberatan bilang bahwa hutang pajaknya tetap 20 juta. Berapa denda yang harus dikenakan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak? Maka jawabannya rumusnya adalah SK keberatan nulisnya berapa, dikurangin yang sudah dibayar, oke, itu artinya tetap 20 juta, dikurangin 5 juta, oke, sama dengan 5 juta, dikalikan dengan 30%, 1,5 juta. Sorry, ini 15 juta. 15 kali 3 berarti 4,5 juta. Berarti denda atas keberatan yang ditolak ya itu adalah sebesar 4,5 juta. Kalau 30% ini nggak perlu ngelihat nih tarif pasal berapa atau di bulan apa, enggak. Karena bunyinya fix. Denda keberatan adalah 30% dari selisih antara, kayak ada tulisan di sini deh. Dari mana kata-katanya? Nih, saya hapus dulu biar nggak membingungkan.
30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Oke. Berapa sih yang harus dibayar sebelum mengajukan keberatan? Minimal sebesar yang diakui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke. Oops, sorry. Untuk menyederhanakan soal tidak sebanyak itu hitungan lagi nih. Itu yang mau saya sampaikan ini dulu. Kira-kira. Bisa ya nyari ini berapa ya? Bisa lah. Kan kemarin udah nyoba. Ya nggak? Kemarin di pekan sebelumnya kita coba kan? Teman-teman saya lepas cari tarifnya cari sendiri. Gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya dulu sama sini teman-teman? Pak, Yoi. ini yang di contohnya bapaknya yang warna biru, itu 20 Hah? jutaan itu karena pakai yang jumlah kurang bayarnya atau karena belum diketahui jumlah pajak yang masih harus dibayar ya? Oke. Ini kan saya bilang nih, keberatan ditolak. Ya. Artinya wajib pajak kan maunya bahwa dia maunya utang pajaknya hanya 5 juta kan. Dia bilang bahwa keberatan saya bilang bahwa saya hanya setuju utang pajak tambahan saya 5 juta aja. Terus diajukan keberatan. Terus saya bilang keberatan ditolak dengan hutang pajak tetap sebesar 20 juta. Ini cerita kalau mau kita buat ini bisa skenario pertama seperti ini. Oke. Bisa aja saya bisa cerita gini. Oh, skenario kedua, keberatan ditolak, utang pajak bertambah. Bukan 20 juta, tapi malah jadi 50 juta. Misalnya gitu. Terus gimana tuh kalau cerita seperti itu? Ya udah, gampang aja. Sesuai dengan rumus ini. SK keberatan jadi berapa? Jadi 50 juta. Oke, kita hapus ya. Untuk skenario pertama, oke Mbak Hana? Oke ya. Oke, ini sekarang kita buat skenario kedua. Ternyata hasil keberatan pajaknya itu adalah menambah malah. Ditolak keberatannya, terus menambah hutang pajak jadi 50 juta. Maka berapa dendanya? Ya hasil SK keberatan dikurang yang sudah dibayar, ya kita hapus. Oke. Jadinya 45 juta dikali 30%. Berapa tuh? 45 kali 3 berapa? 4, 12. Jadi 13 juta. Ini bukannya? Matematika saya nggak bagus. Coba aja teman-teman. Cek. Itu skenario kedua. Kalau ternyata setelah ditolak, justru malah menambah besarnya pajak yang terutang. Oke. Oke. Ada yang perlu diulang sampai sini? Ini kan misalnya, ini beberapa skenario. Supaya nggak terpaku sama satu, kalau satu ilustrasi doang, teman-teman bingung nih ketemu. Wah, gimana ntar kalau keberatannya nambah banyak? Oke, jadi bukan dari sini hitungnya. Oke, tapi ngitung dari SK keberatannya ngasih angkanya berapa. Oke, skenario ketiga. Misalnya, dikabulkan sebagian. Oke, dikabulkan sebagian itu berapa maksudnya? Jadi dikabulkan keberatannya, tapi tidak menghasilkan angkanya menjadi 5 juta. Oke deh, kita kabulkan. Sekarang utang pajaknya dikabulkan sebagian menjadi 7 juta aja. Oke. Dikabulkan nggak? Dikabulkan. Orang tadinya 20 juta, terus jadi 7 juta. Tapi istilahnya adalah dikabulkan sebagian saja. Berapa dendanya? Jadi ya 7 juta, dikurangi 5 juta jadi tinggal 2 juta. 2 juta kali 30% adalah 600 ribu. Oke. Berarti Pak bukan pakai yang di sini ya Pak? Maaf Pak, saya coret di sini Pak, yang di sini. Boleh. Oke. Yang di sini, oke, ini kan yang kita ngomongin kan ya. Ini kan kita ngomongin sanksi administrasi buat SKPKB sebenarnya. Oke, itu hal terpisah. Di kotak atas itu ngomongin SKPKB. Oke, yang di bawah ini adalah ngomong denda keberatan. SKPKB kan udah kemarin tuh,
Ini nggak saya ulang lagi. SKPKB udah berkali-kali lah kita hitung denda SKPKB. Bosen kali teman-teman. Ya pasal 13 lagi, cari tarif bulan ini lagi. Oke, udah jengah mungkin. Oke, sekarang kita ngomongin denda yang lain lagi. Wah, tambah puyeng nih, Pak. Iya, bisa jadi. Oke. Sekarang kita ngomongin denda yang lain. Ini denda karena keberatan. Kasian ya untuk keberatan didenda. Wah, bahaya. Gitu ya. Jadi ini sama ini terpisah. Bahan antara yang di kotak sama yang di bawah itu terpisah. Atas itu adalah denda atas SKPKB. Oke. Yang di bawah kita ngomongin denda atas keberatan. Oke? Pak, berarti dipisah ya, Pak. Saya kira Ya. tadi yang buat dijadiin patokannya itu bukan 20 juta, tapi yang udah hasil akhirnya, yang udah kena sanksi administrasi SKPKB-nya itu, Pak. Oh, enggak. Sanksi yang di kotak itu adalah sanksi atas SKPKB. Oke. Yang wajib pajak ajukan keberatan itu adalah atas jumlah kekurangan. Sebenarnya berapa di sini itu tidak ngaruh ke berapa denda keberatan sebenarnya, teman-teman. Ya. Kalau kita ngomong denda keberatan, kita akan ngomongin di sini aja. Oke, menggunakan hasil SK keberatan. Wah, jadi banyak coretan. Oke, ada yang perlu saya ulang, teman-teman? Pak, saya mau tanya, Pak. Oh iya, silakan. Saya masih lost tadi sampai yang bunga-bunga itu terus bisa nyambung ke bawahnya. Saya masih bingung, Pak. Tiba-tiba Oke, udah 20 juta dikurangi 5 juta kali Oke. 30% itu, Pak. Oke, kita ulang. Ya. Anggap ada SKPKB, anggap ini nggak saya tanyain lagi. Saya anggap ini sudah bisa dikerjakan berdasarkan slide pemeriksaan. Oke? Itu Dev ya? Mana orangnya? Ada? Ya, Pak. Oke ya? Oke, sip. Intinya bahwa wajib pajak itu dapat SKPKB dengan pokok pajak 20 juta. Oke? Oke. Sesuai dengan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelah, bahwa ketika pemeriksa itu melaksanakan pemeriksaan, gitu ya, itu harus melalui beberapa prosedur. Ada penyampaian SPHP dan ada penyampaian PAHP. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Saya tulis di sini. Oke. Dalam pembahasan akhir, wajib pajak nggak setuju dengan apa yang tertulis di SKPKB. Dia hanya setuju bahwa pokok pajaknya sebesar 5 juta aja. Oke. Fiskus bilang, kamu punya utang 20 juta. Kata wajib pajak, enggak, saya punya utang saya tambahan tinggal 5 juta doang. Oke? Deal sampai sini? Deal. Betul, Pak. Karena kita lagi ngomongin keberatan, ya sebenarnya tadi ini saya kasih ke teman-teman ya, sengaja saya boleh. Mungkin angkanya sama kali, saya 11 kali ya, saya juga lupa. Ya, itu cuma mau ngetes saya sebenarnya. Jahat banget Pak ngetes. Kita merefresh, mengulang. Ya. Sampai sini kita bilang bahwa SKPKB-nya 20 juta plus sanksi yang kita anggap itu disampingkan dulu. Si wajib pajak hanya setuju 5 juta aja. Terus gimana? Maksudnya selesai sampai sini? Ya nggak selesai sampai sini lah. Ya kan? Kenapa nggak selesai? Ya wajib pajak ngomong 5 juta, si Fiskus ngomongnya 20 juta. Ya. Terus apa yang bisa dilakukan oleh wajib pajak? Sesuai dengan topik pembahasan kita, wajib pajak mengajukan keberatan. Keberatan atas apa? Atas SKPKB yang sebesar 20 juta. Oke. Wajib pajak bilang, menurut saya utang pajaknya itu hanya sesuai yang saya sepakati, yaitu sebesar 5 juta aja. Oke, makanya udah saya bayar nih di sini. Deal? Sampai sini Mas Dev? Mau dipanggil siapa sih? Made apa David sih? Kayaknya anakan Dev deh. Ganti aja nama panggilannya. David biasanya, Pak. Kalau Oh manggil ya. Made di Bali banyak soalnya. Oh iya, oke. Oke Dev, gitu ya? Ya, Sip. Terus pertanyaan kita adalah karena kita lagi ngomongin tentang keberatan, terus gimana kalau? Nah, ini kita udah mulai kalau. Skenario pertama, ya, keberatan ditolak. Oke, ditolak. DJP bilang di surat keputusan
keberatan, itu utang pajaknya adalah berapa maunya, Dev? Berapa angkanya, maunya 30. berapa? Berapa? 30. 30 juta. Oke. Artinya justru setelah keberatan, ya, diperiksa lagi oleh pemeriksa, oh dapat data baru nih. Oh ternyata kita salah deh kemarin nih, nggak 20 juta. Ditetapkan justru malah SK keberatannya sebesar 30 juta. Oke. Jadi sekarang DJP mengeluarkan produk yang namanya SK keberatan sebesar 30 juta. Oke. Wajib pajak harus bayar nggak? Harus bayar. Berapa bayarnya? Kalau wajib pajak ya udah deh gitu ya. Kita bilang wajib pajaknya nyerah gitu ya. Nurut sekarang, maka harus bayar pokoknya, pokok pajaknya itu adalah sebesar yang ada di SK keberatan 30 juta dikurang yang sudah dibayar sama dia. Nih, sudah dibayar nih di sini. Dia sudah bayar 5 juta. Ini pokok pajak. Ingat tadi di slide sebelumnya bahwa kalau ada denda nih, kalau keberatannya ditolak atau hanya dikabulkan sebagian, ya, maka kena denda 30%. 30% dari mana? Dari selisihnya. Oke. Maka denda adalah 30% dikali 25 juta. Dendanya berarti 7,5. Berarti setelah SK keberatan, oke, dia harus bayar selisih pokok ditambah denda. Oke, hitung-hitungannya boleh digunakan ke skenario apapun, mau dia dikabulkan sebagian, mau dia ditolak dikasih 20 juta, tergantung besar di sini berapa. Oke, saat ini fokus kita adalah kita ngomongin denda 30%. Gimana Mas Bro? Bisa, Pak. Bisa. Terima Oke kasih, ya? Pak. Oke, sip. Yang lain teman-teman, aman semuanya di sini? Oke. Aman, Pak. Oh ya, oke. Sip. Lanjut ya. Kalau gitu kita lanjut. Secara infografis, nah, oke kita pelan-pelan. Keberatan tadi diajukan atas, saya bisa ngapus coret-coretan Bahana nggak ya? Apa Bahana doang yang bisa ngapus nih? Saya nggak bisa ngapus bulatan hijau ini nih. Ada nggak teman caranya? Ini restart. Wah, nggak bisa juga. Ups. Tambahin. Coret. Dihapus, bukan ditambahin. Gimana nih? Nah, itu bisa. Ya, berarti nanti nunggu bahanannya balik tugas penghapus ya. Oke. Pertama, kalau kita ngomongin infografisnya, saya bilang, keberatan itu bisa diajukan atas SKP atau POT-POT. Ya. Diajukan proses keberatan. Mana slide-nya? Nggak bisa. Oke. Sampai keluar keputusan. Keberatannya ini hanya bisa diajukan ke Dirjen Pajak aja, bukan ke pengadilan, bukan ke Mahkamah Agung. Jadi keberatan ke Dirjen Pajak. Disampaikan 3 bulan setelah SKP POT-POT diterima, kecuali kalau ada hal-hal lain. Misalnya ada gempa bumi, ada kerusuhan, kantornya kebakaran, dan seterusnya. Oke? Oke, berikutnya. Nah, ini ada contohnya. Oke, saya lupa. Sebelum menyampaikan keberatan dalam jangka 3 bulan ini, harus udah ada pembayaran sesuai dengan yang diakui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, kalau di PBB nggak ada nih poin ini. Oke, karena PAHP tidak ada di istilah apa ketika kita ngomong keberatan PBB itu bisa atas SPPT soalnya. Sehingga nggak ada nih, saya hilangkan proses PAHP-nya. Oke, kalau ada yang membandingkan antara yang gambar yang di mata kuliah PBB. Oke. Apa yang dilakukan selama keberatan ini itu adalah penelaah atau penelitian keberatan selama 12 bulan. Oke.
Kemudian kalau udah lewat, dianggap diterima. Keputusannya bisa berupa menolak, menerima sebagian, atau justru malah menambah. Oke, sip. Harusnya sih cuma 1 slide ini doang nih tadi jelasinnya nih. Nah, tapi kan kalau buat kebetan gitu ya, buat open slide, nah susah nih kayaknya kalau cuma 1 layar doang. Oke, itu gambarnya doang. Oke. Keberatan? Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Berikutnya, sekarang kita masuk ke sengketa pajak. Berarti yang tadi bukan masuk sengketa, bukan. Itu masih di lingkup DJP yang tadi. Oke. Yang namanya sengketa itu adalah banding atau gugatan. Di slide awal-awal tadi ini saya masuk ke grup kedua. Kenapa masuk grup kedua? Karena banding sama banding sama gugatan itu harus masuknya ke pengadilan pajak. Oke. Apa itu pengadilan pajak? Tadi saya bilang. Ini adalah badan terpisah, saya terusin aja, di luar Direktorat Jenderal Pajak, gitu ya, dibina oleh Mahkamah Agung, tapi masih bagian dari Kementerian Keuangan. Jadi sering kok banyak yang dilelang. Jabatan Hakim Pajak. Beberapa dosen kita ada kok yang sempat atau sedang dalam proses pengajuan menjadi Hakim Pajak. Pegawai pajak boleh nggak jadi Hakim Pajak? Boleh. Dibuka kesempatan. Praktisi boleh nggak? Boleh. Profesor hukum mana jadi Hakim Pajak? Bisa. Oke. Tapi dia masih di bawah Kementerian Keuangan, tapi ini nih, pembinaan teknisnya, seleksinya, ketentuan proseduralnya, itu juga diatur oleh Mahkamah Agung. Oke, tadi ada 2, banding dan gugatan. Yang pertama, banding dulu. Nah, banding ini adalah tindakan lanjutan dari keberatan. Oke, jadi dia hanya diajukan kalau ada keberatan. Nggak bisa tiba-tiba banding ke pengadilan pajak. Harus jalanin prosedur formal dulu. Ke keberatan dulu, hasil keberatan nggak setuju, baru bisa diajukan banding. Kalau ngajuin banding, dendanya termasuk pokok pajak yang harus dibayar hasil keberatan itu ditunda, dipending sampai nunggu putusan banding keluar. Kalau tadi kita bilang, tadi berapa angkanya Dev ya? Coba angkanya. Lupa saya. Angkanya berapa tadi? Nah, angka di sini ya, angka di sini itu tidak harus dibayar kalau wajib pajak masih nggak setuju dan mengajukan banding. Oke, tunda. Kalau ada banding, tunda hasil keberatannya. Oke. Tapi kalau nanti ditolak pas banding, dendanya lebih gede. Jadi 2 kali lipatnya, jadi 60%. Kalau di simultext, mungkin dendanya tertulis masih 100%. Karena denda sebesar 60% ini baru di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi diedit tuh. Untuk apa? PDF atau apa di simultext? Atau hard copy? Ya dicoret-coret lah. Ya, sekarang dendanya 60% berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kalau banding. Itu hitungannya sama, persis. Cuman sekarang dikalinya bukan 30%, tapi dikali 60%. Ya, oke, supaya nggak terlalu bingung, hitung-hitungannya sama persis sama keberatan, sama persis. Keluarnya juga SK banding, hanya saja sekarang dendanya dikalikannya bukan 30%, tapi 60%. Oke. Gugatan, apa nih gugatan? Gugatan ini adalah sifatnya adalah protes, gitu ya. Kalau saya nggak bisa bilang keberatan ya protes, gitu ya. Itu atas ketentuan formal, atas prosedur. Oke, ada beberapa nih ya. Bisa atas pelaksanaan surat paksa, pelaksanaan penyitaan, oke, dan seterusnya, ya, yang sifatnya prosedural. Oke, bukan kalau tadi kita bilang material itu ke keberatan. Tadi ya ada ya ya. Kalau protes sama isinya hasil pemeriksaan itu bukan gugatan. Itu namanya adalah keberatan. Oke. Tapi kalau wah ini pemeriksaannya tidak sesuai nih, nggak ada SPHP dan seterusnya, itu bisa melalui gugatan. Oh, kemarin pas saya disita barang-barang saya belum sempat menerima
SPMP, saya tidak menerima surat paksa, pegawai pajak tiba-tiba ngambil aja barang-barang saya. Nah, itu bisa melalui sifatnya gugatan. Oke? Oke, jadi beda ya. Kalau material itu jalurnya adalah keberatan banding peninjauan kembali, kalau protes atas prosedural itu namanya gugatan. Oke, mungkin teman-teman bisa membedakan. Diajukannya kemana? Ke pengadilan pajak. Jadi banding sama gugatan itu ke pengadilan pajak. Oke, apa nih? Hanya dapat dilakukan ke pengadilan pajak. Sip. Sekarang kita ambil poin yang ini, yang kemarin sudah kita ulang-ulang terus. Ya. Penerbitan SKP atau SK keberatan yang tidak sesuai dengan prosedur. Apa contohnya? Kalau ada SKP terbit tanpa pemeriksaan, misal SKP-nya diperiksanya untuk masa pajak Januari, ya. Terus ternyata yang terbit SKP masa pajak yang berbeda. Oke. Kalau ada keberatan tanpa surat pemberitahuan untuk hadir di keberatan. Ya, ini sifatnya hafalan lah ya. Itu bisa teman-teman baca. Misalnya tanya, kapan gugatan dilakukan? Oh, nih 1, 2, 3. Apa? Udah ada nih kebetannya di sini. Oke, kemudian apa lagi berikutnya nih? Wah, ini juga list doang. Ya. Gimana cara mengajukan gugatan? 1-9. Ya. Tidak saya tekankan lah materi ini. Oke, sip. Apa yang diputuskan oleh hakim pajak itu juga sama, ya, itu juga sama dengan proses keberatan. Oke. Artinya apa? Kalau ada wajib pajak yang mengajukan banding atau mengajukan gugatan, itu bisa jadi nih, bandingnya justru malah menambah pajak yang harus dibayar. Sama kayak keberatan. Oke? Oke. Jadi sama aja. Saya bilang ini dan keberatan ketentuannya sama. Berikutnya, hasil dari pengadilan pajak itu tidak bisa digugat. Oke? Jadi nggak bisa nih, putusan banding, misalnya prosedurnya tidak sesuai, maka diajukan gugatan. Itu nggak bisa. Ini mungkin lebih tepat kalau saya sampaikan ke wajib pajak. Ya, sip. Oke. Oke. Berikutnya, pengadilan pajak bilang bahwa putusan itu merupakan putusan akhir. Jadi nggak bisa banding atas banding lagi. Kalau masih nggak setuju sama hasil banding, ya, atau hasil gugatan, maka dia bisa mengajukan PK. Tapi ke lembaga yang lebih tinggi lagi, yaitu ke Mahkamah Agung. Oke? Oke. Berarti bertingkat. Keberatan, banding gugatan. Sekarang kita ngomong PK, peninjauan kembali. Sedikit aja. Sedikit aja. Apa nih? Oke. PK ada beberapa ketentuan. Oke. Pertama, PK hanya 1 kali atas 1 kasus. Namanya peninjauan kembali, maka nih yang meninjau apa? 1 ketetapan. Kan ada kata-kata kembali, ya nggak? Berarti bukan hal baru yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ini yang sudah kemarin dibahas di gugatan, yang sudah kemarin dibahas di banding, diminta peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Oke, intinya itu. Nah, terus kalau peninjauan kembali ini, gitu ya, itu sifatnya adalah prakteknya gitu ya, teman-teman. Ini lebih ke apa ya? Mungkin saya bisa bilang kayak model harga diri aja nih, ya. Nggak percaya nih udah ke DJP nggak bisa, ke
pengadilan pajak nggak tembus. Karena kalau ke Mahkamah Agung ini teman-teman, ini udah biaya prakteknya, biaya transaksinya, biaya peradilannya udah gede banget. Ya, jadi sedikit kalau saya bisa bilang yang sampai ke PK ini udah sedikit banget kasusnya. Saya mungkin belum pernah ketemu secara langsung. Kalau ngajuin banding masih sering lah. Ya, beberapa teman-teman di DJP itu hampir setiap hari ke pengadilan pajak menghadapi banding. Oke. Ada beberapa prosedural gitu ya yang kayaknya tidak saya tekankan. Oh, enak. Wah, bocoran banget tuh Pak. Iya. Ya, ini aku tahu aja teman-teman bahwa ada beberapa alasan dan kapan harus dikasih keputusannya. Ya. Terus, apa yang dilakukan oleh Dirjen Pajak kalau upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak sudah keluar. Misalnya, wajib pajak mengajukan banding, maka putusan bandingnya dikasih ke Dirjen Pajak. Dirjen Pajak menerbitkan surat pelaksanaan putusan banding. Dalam bentuk apa? SK banding. Nanti buat apa nih? Ya ini untuk ngitung dendanya. Ya, tadi kalau kita ngomongin denda, karena kalau gugatan, kita nggak ngomongin denda, Pak. Ya, gugatan itu cuma ngomongin nanti dibatalkan atau diteruskan. Kenapa? Karena gugatan nggak ngomongin angka, teman-teman. Oke? Gugatan itu nggak ngomongin berapa jumlah pajak yang nggak. Gugatan tadi sifatnya apa? Prosedural. Prosedur. Sedangkan kalau banding, ini sama kayak keberatan. Ini ngomongin material. Sehingga kalau Direktorat Jenderal Pajak nerima nih hasil putusan banding dan hasil putusan PK yang terkait dengan material, nanti ada hubungannya dengan denda. Oke. Tapi bedanya, apapun, kalau hasil PK itu cuma ngomong, beda sama tadi ya, kalau keberatan sama banding kan bisa menerima keberatan, atau menolak keberatan, atau menerima sebagian, baik keberatan sama banding. Kalau peninjauan kembali cuma ngomong, oke, saya setuju dengan hasil banding di pengadilan pajak. Oke, saya nggak setuju dengan pengadilan. Oke, jadi dia tidak memutuskan berapa jumlah dendanya. Jadi berapa? Enggak. Karena dia hanya meninjau hasil yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak. Sehingga saya nggak ngomongin berapa dendanya hanya sampai di banding aja. Berapa tadi persenannya kalau denda dibanding, teman-teman? 60%, Pak. 60%. Oke, 2 kali lipatnya di keberatan. Cara ngitungnya sama persis, gitu ya. Bedanya cuma sekarang dari 30% dikaliin dengan 60%. Oke, mudah-mudahan teman-teman nggak perlu, kalau udah kerja ya, nggak perlu terlibat ya, sama yang sampai ke, kecuali ada teman-teman yang senang gitu ya. Ada yang senang terlibat dengan masalah, tapi saya sih senang nonton, tapi kalau jadi pelakunya kayaknya nggak suka ya. Nonton film-film tentang pengacara itu kayaknya seru banget ya, keren banget ya. Bisa mengungkapkan argumen gitu ya di pengadilan, karena persis seperti itu ya. Ya, dan ya mungkin tidak sekeren di film ya, tapi memang persis seperti itu. Masing-masing mengungkapkan idenya seperti apa, argumennya seperti apa, nanti hakim yang memutuskan. Kecewa nggak? Ya sering juga kecewa gitu kan. Kita udah menyampaikan argumen yang benar, kenapa hakim pajak yang ngomong seperti itu sih? Ya mungkin aja, karena kan nanti jadi sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh si pengadilan. Silahkan aja. Nama jabatan nanti adalah penelaah keberatan, di DJP ada. Khusus untuk menangani keberatan dan banding. Oke teman-teman, materinya habis. Oh, materi KUP habis sudah. Selesai. Ada yang mau diberi dulu? Silakan, mengenai upaya hukum dan sengketa. Oke. Kalau nggak ada. Mengenai UAS, ada yang mau tanyain? Berapa soal, Pak? Lu jawab nggak ya? Sama, saya ngambil soal sama kayak yang sempat diujikan di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Dan gadanya 20 soal. Terus hitung-hitungannya 4 soal. Masih
termanage banget lah kalau kata saya. Saya rasa teman-teman bisa mengulangi pencapaian di semester kemarin, di tengah semester, menurut saya. Oke. Ya, karena kan apa bahasanya mungkin beberapa teman-teman tidak tertarik dengan mata kuliah ini gitu ya. Saya lebih senang Korea ke penilaian Pak oke gitu ya. Tapi karena harus dipelajari ya kita pelajari, tapi tidak terlalu dalam gitu ya. Tapi untuk karena teman-teman ada di vokasi, maka ketika harus nanti terjun di dunia perpajakan, ya teman-teman sudah tahu bagaimana prakteknya. Oke, nggak gagap lah gitu ya. Oh tahu kalau kalau terlambat bayar kena denda, berapa dendanya. Ya ketentuan sekarang memang sedikit lebih rumit, tapi teman-teman sudah tahu. Nanti di kantor mungkin tidak sifatnya nggak apalah. Tapi kalau sama sih kan nanti klik aplikasi ya harus tahu mesti dikenakan denda yang mana, pasal berapa. Oke, meskipun ada manual instruction-nya setiap aplikasi, tapi pemahaman yang sudah kita obrol ini ya mudah-mudahan kepakai. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu saya mau seperti biasa pertemuan terakhir saya maunya udahan lebih cepat gitu ya, supaya punya waktu lebih banyak buat merenung. Merenungnya sekarang mengevaluasi diri kira-kira saya sudah sampai mana nih obrolan mengenai KUP. Saya kira seperti itu. Oke, terus bisa manfaatkan waktu lebih baiklah karena kalau sudah saya jadi mahasiswa itu kalau sudah mendekati ujian itu kayaknya semua serba mepet gitu ya. Dan yang dibutuhkan itu cuma waktu kayaknya. Kayaknya ya. Ya, kalau udah mendekati itu saya cuma butuh waktu nih gitu ya. Bangun-bangun tiba jam 6, aduh belum belajar ya cuma butuh waktu ya. Iya bener lah. Kalau nggak belum belajar sampai jam 6 pagi sebelum ujian ya siap-siap aja gitu ya. Oke, kalau KUP menurut saya masih termanage lah ya. Baca soalnya untuk waktu 2,5 jam gitu saya rasa soalnya masih ya apa saya nggak bisa bilang gampang atau susah ya bisa diatur. Oke, bisa diatur. Oke teman-teman, nggak mau lama-lama lagi. Oh iya foto. Sama foto, Ya. Pak. Oh iya ya oke foto. Saya dulu yang foto ya biar dapat. Ya guys, yang belum on cam dulu. Oh gitu, oke. Jadi saya tunggu Bareng. sampai on cam deh, saya tunggu sampai on cam. Biar kali ini fotonya komplit gitu ya. Semua pegawai, semua mahasiswanya ada. Yuk, aku aba-abain ya. Slide 1. 1, 2, 3. Slide 2 masih tahan. 1, 2. Lanjut ganti gaya. Ganti gaya, Pak. Gaya yang gaul, Udah Pak. mati gaya nih. Udah mati gaya. Gaya yang mana lagi ada? Instruksinya gimana gayanya nih? Gaya yang kompak. Yang Gaya kompak gimana? pusing. Gaya pusing. Gaya pusing. Pusing dengan pasal-pasal, Pak. Oh iya, pusing ini ya. Gaya pusing, beneran tapi saya ngantuk. nggak bisa. Yuk, 1, 2, 3. Slide 2, 1. Satu lagi. 1, 2. Sudah, Pak. Oke, sip. Tahu dulu. Saya juga ikutan. Atau Mbak Hana tadi foto ada jamnya nggak? Nggak. Tadi ada, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini saya coba save dulu deh. Saya jaga-jaga. Bentar ya. Sebelum saya biarkan teman-teman menikmati 1 jam sisanya. Sorry 14. Oke, kalau gitu saya pamit. Sebenarnya sih saya agak berharap teman-teman nggak perlu kalau udah mungkin ada beberapa yang udah ketemu 2 kali gitu ya di kelas saya, Radit ini 2 kali, Adril, Noval, hampir semuanya kali ya. Tapi karena kemungkinan semester depan itu mata kuliahnya dikit ya, bisa jadi ya kita lagi teman-teman, ketemu Pak Agung lagi, ketemu ya mungkin ya, saya sih berharap saya bisa tidak membebani teman-teman lagi gitu ya. Aduh, Pak Adi lagi itu bosan pasti teman-teman ya. Saya juga bingung nih mau ngeluarin Joko udah habis semua gitu kan ya. Ceritanya udah pada tahu semua. Iya, nanti kita lihatlah masa depan gimana cerita. Saya berharap teman-teman aman nih UASnya gitu ya. Nilainya bagus-bagus semua
ya. Tugasnya beres semua, nah nanti saya bisa doain doang nih kalau tugasnya, ya, bisa doain doang. Terus nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi di semester depan ya mengenai arah eh, arah nanti saya mau kerjanya ngapain. Nah, itu seru banget pas dulu sih saya sempat merasain tuh zaman-zaman kerja ya gitu ya. Ngapain sih gitu ya. Dari awal kerjaan sampai sekarang itu nggak ada yang bisa diprediksi teman-teman. Jadi daripada pusing-pusing kayak saya dulu, kayaknya nggak usah dipikirin dulu aja. Lulus aja dulu gitu ya. Nggak usah sibuk-sibuk karena peraturan masih kebijakan masih bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Jadi ya nggak usah terlalu disibukkan lah dengan KTTA beresin aja gitu ya. Siapa yang mas saya KTTA ya? KTTA aman kan ya? Aman lah ya. Terus saya harap teman-teman nanti masih bisa feel free gitu ya. Wah, mau kontak saya terkait apapun, kalau emang kita bisa ngobrol, saya senang banget. Pak, bikin penelitian yuk Pak. Aduh, nggak mungkin ya teman-teman ya. Atau ngapain ya Pak, jalan-jalan yuk Pak. Si Dev, Pak, ke Bali kapan? Gitu, nanti saya traktir. Gitu kan, di Jimbaran. Sekarang apa tempatnya yang keren ya? Saya udah lama nggak ke Bali juga. Ya, udah 2 tahun nggak kemana-mana. Oke teman-teman, kalau gitu saya boleh ya. Pura-pura nggak kenal aja saya ya. Tetap kenalan lagi gitu ya. Kalau semester depan ketemu lagi kita perkenalan lagi gitu kan ya. Saya cerita hal yang sama lagi gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman udah lupa apa yang saya ceritain jadi bisa ngulang cerita yang sama. Oke, kalau gitu Tadi saya pamit. Yep. saya mewakili teman-teman Pak Oke, siap. mau meminta maaf kalau misalkan kami dalam 1 semester ini banyak kesalahan Pak. Oh iya, Misalkan saya juga ya. ada Saya kesalahan lupa. perkataan atau perbuatan Pak. Terima kasih ya Aman. Pak ilmunya yang telah diberikan 1 semester ini. Oke, aman teman-teman. Oke, feel free aja. Sehat selalu Pak Adi dan keluarga. Oke, sama-sama. Saya pamit kalau gitu dari kelas perpajakan 2. Good luck buat UASnya. Insya Allah bisa gitu kan. Kita mungkin ketemu nggak ya di kampus ya? Ya masih berharap lah sama angkatan ini saya bisa ketemu tatap muka di kampus meskipun belum ada titik terang teman-teman gitu ya. Buat teman-teman yang udah pengen ke kampus kecuali si Jojo kali yang di kampus ya. Belum ada titik terang kayaknya. Ya. Tapi tetap ada harapan semoga bisa ketemu lah suatu saat. Mungkin di pas wisuda mungkin gitu ya. Siapa tahu wisudanya udah bisa offline. Meskipun mungkin nggak semuanya pengen tapi pengen aja ketemu tadi gitu ya. Gimana sih orangnya nih? Jangan-jangan beda nih kalau di layar sama di tampil aslinya siapa tahu beda. Siapa tahu gitu. Oke. Siap kalau gitu. Makasih buat semuanya teman-teman. Saya pamit. Good luck. In case ada yang mendesak menjelang UAS, Pak saya mau tanya ini, seperti biasa silakan aja. Nomornya masih tutup doang kok. Saya cuma punya 1 nomor. Oke, saya pamit. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih aman. Pak. Kelasnya saya tutup ya. Iya Pak. Nggak tahu nih hostnya siapa. Saya cuma bisa live meeting doang. Si Azuri kali. Saya Oh ya, saya meeting. Pak. Ya, sip. Terima kasih.